Ya Allah, hari apa tidur di dalam keadaan senang? Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pada suatu saat, pada suatu ketika masih berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ramai enggak? Udah kayak bukan binatang. Ini ramai bener nih, jamaahnya banyak bener. Bukan dari golongan manusia doang. Allah ya kamu. Iya teh. Apa nih di sini kaget gua hari ini. Izin dulu ini mah. Ya Allah ya kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala sesuatunya kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Siti Hawa. Apa segala sesuatu yang ada di surga itu boleh dimakan. Boleh nggak, Bu? Bukan cuma yang di surga boleh dimakan, di depan ibu juga boleh dimakan. Pak, boleh dimakan. Surga bukan jaluan. Yang di depan kita aja makan tuh ya. Segala sesuatu yang ada di surga boleh dimakan, boleh dipakai, halal, boleh. Kata Allah. Akan tetapi yang enggak boleh dimakan kata Allah, yaitu satu buah yang disebut buah apa, Bu? Bapak tahu apa namanya? Buah khuldi. Masya Allah. Yang enggak boleh dimakan kata Allah cuma satu buah khuldi. Nabi Adam dan Siti Hawa ketika beliau berada di surga, Masya Allah, menikmati berbagai keindahan, kenikmatan. Akan tetapi ternyata Allah ngasih kebahagiaan kepada Nabi Adam Siti Hawa. Lah, bukan apa lagi ya? Ya Allah ya Karim. Enggak 100% Allah ngasihnya. Kenapa? Ada satu buah yang enggak boleh dimakan, bahkan enggak dideketin. Dideketin aja enggak boleh, apalagi dimakan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 19. Apa artinya, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu di surga Adam. Tuh enak benar itu kata Allah. Tinggal kamu di surga Adam. Bu, kalau kita disuruh tinggal surga enak gak, Bu? Enak. Serta makanlah, ya, makanlah buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, suruh dimakan kata Allah. Akan tetapi apa kata Allah? Jangan kau dekati pohon kayu ini. Jangan kau dekati pohon kayu ini. Jika engkau berdua mendekatinya, kata Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Akan tetapi karena kelihayan, tipu daya setan, tipu daya iblis yang luar biasa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, digodain terus tuh. Biasanya yang suka godain, Pak, yang suka godain, ibu bapak suka godain, ya, bapak ya. Ya ibu pengen digodain, godain dong, gitu. Ini setan iblis menggoda Adam terus menerus digoda tuh. Dengan kesabarannya setan jin iblis ini menggoda Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam tergoda oleh biji kerayuannya. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh setan? Wahai Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kamu untuk mendekati pohon kayu ini. Tidak melarang kamu untuk mendekati pohon khuldi, melainkan supaya kamu kekal di dalam surga. Tuh setan sampai begitunya. Kata setan, kalau misalnya Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi, nanti kekal di surga. Pokoknya enak dan lama di surga, kata setan tuh. Bahkan setan ini bersumpah tuh, sampai bersumpah segala. Apa sumpahnya setan? Wahai Adam, sesungguhnya saya adalah yang termasuk memberi nasihat kepadamu, wahai Adam. Dinasihatin Nabi Adam sama iblis sama setan. Kan jadinya percaya tuh. Orang sumpah berjanji, ya kan ya Bu ya. Biasa kalau laki-laki janji kita percaya nggak Bu? Percaya. Kata yang Bu apa? Jangan mudah berjanji,
kalau kau tak tepati, gitu. Cukup hanya sekali ini. Pales itu mah. Ya Allah ya Karim tuh. Terus digoda Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam tergoda oleh bujukannya dengan bahkan sumpah. Masya Allah, itu sungguh luar biasa. Akhirnya dalam satu riwayat, Nabi Adam dan Siti Hawa ketika memakan buah tersebut, apa yang terjadi? Tiba-tiba ya pakaian yang menutupi auratnya terlepas. Wow, Masya Allah, terlepas tuh. Bajunya semuanya lepas, kayak apa coba kalau lepas tuh. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa berusaha menutupi auratnya, menutupi daripada tubuhnya dengan apa? Dengan daun-daun yang ada di surga. Kalau kayak kita ada pohon pisang, ya. Ada pohon apa? Pohon paya. Yang ketiga kan pohon pisang paya, pohon pipul, berbulu gatal. Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Adam bersembunyi pada suatu pohon. Ngapain tuh? Malu kalau kelihatan. Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu kalau mandi pakai anduk pulang malu, ya kan ya? Nabi Adam pakai daun-daun surga malu, ngumpet dalam pohon. Akhirnya Nabi Adam dipanggil sama Allah. Wahai Adam, di mana kau Adam? Adam di mana kau? Kata Nabi Adam alaihissalam apa? Ya Tuhanku, aku berada di sini. Di mana kau Adam? Pada engkau. Ya Allah ya Tuhanku, aku malu keluar. Dia nggak mau keluar, malu. Kalau ibu pakai anduk doang, masa ada tamu pakai anduk doang buka pintu lah, malu. Iya, apalagi anduknya kecepit pintu, ya Allah bisa. Malu, anduknya nggak mau keluar. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya. Kemudian apa? Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Masya Allah, benar-benar luar biasa tipu daya ini setan ini. Katanya makan buah khuldi biar kekal di surga. Ngapa jadi keluar dari surga? Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Adam, telah berseru kepada Adam alaihissalam apa? Bukankah aku telah mengatakan kepadamu jangan kau deketin pohon itu, nggak boleh. Itu kata Allah, jangan kau deketin. Dan telah kukatakan bahwa setan iblis itu adalah musuh yang nyata, beneran. Kadang-kadang kita suka lupa ya Bu. Setan musuh bukan Bu? Musuh. Jin, temannya ada musuh tuh. Tapi anehnya kita ngaku musuh pada setan. Tapi ngapa kita melaksanakan perilaku dari perbuatan setan? Apa itu? Masih suka bohong. Nah setan kan tuh kayaknya bohong. Suka nipu, perbuatan setan tuh. Tadi berjanji bersumpah palsu tuh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam menyesal. Ya Allah, saya telah melakukan perbuatan yang hina. Kenapa? Memakan buah khuldi. Yang mana buah khuldi ini buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan di dalam surga. Tidak boleh dimakan. Ini mah ada mitos ya. Gak tahu dah yang benar, ini ada guru kita sekarang. Kenapa kalian nih mitosnya? Apa? Konon katanya, konon jadi itu. Apa mitosnya? Siti Hawa ini istrinya Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah khuldi, ketika setan menggoda, ketika pertama kan setan menggoda Nabi Adam nggak berhasil. Biasanya yang gampang tergoda itu perempuan. Digodalah setan itu. Ya. Goda setan kepada Siti. Wahai Siti Hawa, lihatlah pohon ini. Kata setan tuh, kata itu. Lihatlah pohon ini, manis bener baunya ini. Duren, manis bener baunya ini. Ya Allah, tuh. Enak rasanya ini. Tuh. Kayak apa? Luka seret. Enak rasanya nih, Masya Allah, indah banget warnanya, cakep bener, ini merah bener. Tuh. Kata setan membujuk kepada siapa? Siti Hawa.
Akhirnya Siti Hawa mengambil buah khuldi itu, kemudian dibawakannya kepada Nabi Adam, mengatakan kembali kepada Nabi Adam itu suaminya. Apa kata Siti Hawa? Lihat pohon ini, wahai suamiku, lihat pohon ini. Ya, manis banget ini, ya, manis banget baunya, masya Allah, enak banget rasanya, indah banget warnanya. Akhirnya Nabi Adam mencobain buah khuldi itu. Enak banget. Siti Hawa juga nyobain, enak bener itu. Ya, saking enaknya dimakan tuh buah khuldi, enak bener tuh, rasanya luar biasa. Apa yang terjadi ketika makan buah khuldi? Dikunyah tuh sama Siti Hawa luar biasa, sampai kerongkongan, sampai ke bawah tuh luar biasa. Akhirnya apa tuh? Buah khuldi mentok di dada tuh. Buah khuldi mentok di dada, nggak mau pergi, dia beranjak tuh, diam aja tuh buah khuldi itu. Akhirnya apa yang terjadi ketika buah khuldi itu mentok di dada Siti Hawa? Yang terjadi adalah adanya gumpalan daging. Adanya gumpalan daging, nggak mau turun tuh gumpalan daging di dada. Itu yang disebut apa? Yang disebut susunya bocah gitu. Yang disebut susunya bocah. Bocah berbawahnya. Ya Allah, yang disebut payudara emaknya tuh, dah masuk jelas bener tuh. Itu ternyata akibat dari makan buah khuldi yang mentok di dada agak turun. Coba kau turun ke perut, repot bener itu ya. Ya Allah, untuk di sini jadinya tuh, alhamdulillah tuh ya. Masalah itu sebab dari memakan buah khuldi itu, menurut mitos tuh, bener apa kagaknya tuh. Terus apalagi ternyata masih ada ampas-ampas khuldinya. Enggak semuanya mentok di dada, turun lagi ke bawah tuh, turun lagi tuh ampas khuldinya. Kayak kita makan apa kan ada ampasnya, buang dah, selesai. Jangan ingat-ingat, udah itu buang. Ini ada ampasnya, ampas khuldi. Apa yang disebut ampas khuldi? Ini bagi perempuan setiap bulannya, yaitu disebut menstruasi. Nah, itu ampas khuldi katanya begitu. Itu mitos begitu tuh. Makanya setiap bulannya yang namanya perempuan pasti akan merasakan haid. Nah, itu ampas daripada khuldi, masya Allah. Akan tetapi bagaimana dengan Adam alaihissalam? Nabi Adam memakan buah khuldi, dia mentok leher, kagak turun lagi, itu nggak ke dada, repot. Ya. Akhirnya apa mentok di leher? Disebut buah jambun, yang mentok, itu kagak turun lagi. Lah kalau Nabi, kalau misalnya Siti Hawa ada ampasnya, Nabi Adam ada ampasnya kagak? Nah, yang maksudnya masih ada ampasnya tuh ya. Kalau perempuan setiap bulannya kan haid, bener nggak bu? Haid itu darah kotor, harus buang. Kalau laki-laki memang gak ada haid, bagaimana apa keluarnya tuh? Tentunya bagi laki-laki memang tidak haid. Apa bagaimana keluarnya? Dengan keringat kita. Dengan apa? Maaf bener ini. Apa? Itu kotoran telinga. Biasanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu merasain tuh. Yang telinganya banyak kotoran luar biasa. Kenapa laki-laki banyak kotoran telinganya? Itu menunjukkan apa? Hormonnya cukup, hormonnya banyak. Nah, cara itulah untuk membuang daripada darah-darah kotor yang ada dalam diri kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Adam alaihissalam menyesal karena melakukan perbuatan dosa, karena melanggar amanah Allah Subhanahu wa taala, ia memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Saya telah melanggar laranganmu, saya telah berbuat dosa. Ya Allah, ampunin dosa saya. Pak, kira-kira tahu nggak doa apa yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam? Lupa dah pokoknya bahaya mas. Bu, doa apa yang disampaikan Nabi Adam bu? Sama pokoknya. Ini mah pokoknya takut hujanan. Barang-barang bu yang kita baca bu ya. Padahal sering kita baca, emang lupa lah bah ini mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Al-A'raf ayat 23. Ya Rabbana zalamna anfusana
wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bareng-bareng enggak tuh ya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Malikul Hakul Mubin, Muhammadur Allah Sadiqul Wa'adil, Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi Adam, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri, kata Nabi Adam. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah, ya Allah, jika Engkau tidak memberi rahmat kepada kami, ya Allah, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Akhirnya dengan doa Nabi Adam alaihissalam, dosa Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hasan bin Yahya, dari Abu Razak, dari Ma'mar, disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga permohonan Nabi Adam dikabulkan, dosanya diampuni, kemudian Nabi Adam dimasukkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang namanya setan, yang namanya iblis, ternyata enggak mohon ampun nama Allah. Justru setan iblis ini meminta diberikan waktu kepada Allah. Ya Allah, tolong kasih waktu saya, beri waktu saya Allah untuk menggoda seluruh keturunan cucu anak Adam. Digodain tuh, ya, dihasut, dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang enggak mati sampai hari kiamat siapa, Bu? Yang enggak mati yaitu iblis. Setan bisa mati, jin bisa mati, tetapi iblis enggak mati-mati. Setan, jin itu adalah anak buahnya iblis. Iblis diberikan waktu umur yang panjang sampai hari kiamat. Akhirnya permohonan keduanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, sedangkan iblis tidak memohon ampun, dia menggoda seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari cerita ini mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran. Kalau kata Allah, jangan engkau dekati pohon kayu itu, jangan engkau dekati pohon huri ini, pasti ada sebabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, pasti ada manfaatnya bagi hambanya, bagi kita sebagai manusia. Apa artinya ketika di dunia ini? Jangan kita mendekati kemaksiatan, naudzubillah. Jangan kita dekati yang namanya rumah judi. Jangan kita dekati yang namanya warung remeng-remeng kagak jelas. Orang remeng-remeng lapunya udah ngintip tuh, jangan deketin. Kita berusaha kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, anak kita, semuanya, keturunan kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya alladzina amanu minkum, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan diri kita sendiri ini, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari berbagai musibah, dihindarkan dari bencana. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki kita, sehat badan kita, lunas utang kita, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, dimudahkan dalam belajarnya, dicerdaskan dalam pikirannya. Insya Allah mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada sore hari ini saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus daripada perempuan yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan kesabaran, diberikan rezeki. Mudah-mudahan yang enggak datang sore hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Al-Hajjadiyah wala kulliyatin salihah dan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.